Izin memperkenalkan diri, nama saya Angga Kristian Prastio, saya asal Madiun, saya penempatan di Rudenim, Surabaya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hendra Permana, panggilan Hendra, asal dari Kediri, penempatan Rutan kelas 1 Surabaya. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Insan Abdillah Herman, biasa dipanggil Adib, asal Pamekasan, Madura, penempatan Rutan kelas 2B Bangil. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amordin Furkoni, asal dari Bojonegoro, penempatan Lapas kelas 2B Lumajang. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Farid Fatoni, asal dari Blitar, penempatan Rudenim Surabaya. Izin perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Andrian Rizky Ramadan, asal Ponorogo, penempatan Lapas 2B Tuban. Siap, nama saya Ahmad Zakiul Hakim, asal Lumajang, penempatan Rudenim Surabaya. Izin memperkenalkan diri, nama Alvin Dwi Bahtiar, asal Pamekasan, penempatan Lapas kelas 2A Jember. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muktamiruddin, asal Tuban, penempatan Lapas kelas 2A Sidoarjo. Baru dengar ada pembukaan CPNS 2019, saya sangat antusias dan saya sudah mulai bersiapkan materi-materi untuk tes SKD, di mana tahun sebelumnya saya gagal di tes SKD tersebut. Saya sangat senang karena ada tes lagi, karena di tahun sebelumnya, di tahun 2018, saya juga ikut tes PNS formasi penjaga tahanan ini, dan pada saat itu saya kurang beruntung. Untuk pengalaman saya sendiri, kebetulan saya pertama kali daftar di CPNS Kemenkumham ini. Saya harus berjuang ekstra sangat keras sekali untuk dapat mengikuti seleksi. Yang pertama saya bekerja dan kuliah. Saya harus tukar shift sana kesini untuk agar bisa mengikuti seleksi administrasi sih. Kalau masnya sendiri? Kita punya pengalaman yang sama mas, kurang lebih. Soalnya saya juga kuliah, juga kerja. Untuk pengalaman tes CPNS ini juga pertama kali. Jadi sewaktu saya kerja dulu, saya pagi, siang, sore kerja, malam kuliah. Ada pengumuman, saya lihat di media sosial ada pengumuman tentang seleksi CPNS, saya coba mas. Jadi itu juga pertama kali saya bekerja, masih kurang lebih 1-2 bulanan. Jadi saya bingung, ini boleh izin apa enggak? Dan pada tahun 2018 kemarin ada juga kendala yang membuat saya menjadi down. Karena apa? Pada saat itu saya mendapatkan sesi keempat dan ada server error dan harus menunggu sampai jam 11 malam baru saya bisa mengikuti tes CAT, dan saya akhirnya gagal. Pada saat itu juga saya berambisi untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan skill, belajar dengan giat supaya bisa mendapatkan formasi ini. Dan alhamdulillah di tahun 2019 saya mendapatkan kesempatan itu, tes CPNS dibuka kembali dan saya mencoba untuk mendaftar lagi. Yang jelas saya sangat kecewa karena yang pertama saya pernah mengikuti tes Bintara Polri dan saya gagal di akhir peringkingan.
Yang kedua, saya pas mengikuti tes CPNS Kemenkumham tahun 2019, ternyata saya juga kalah di peringkat terakhir, di pengumuman terakhir, dan selisihnya itu 7 orang. Waktu itu saya memang sempat kecewa, sangat kecewa sekali. Tetapi hal itu tidak membuat saya terus berlatih dan terus menggapai mimpi saya untuk menjadi PNS. Jadi ketika saya tahu ada kabar SKD itu ditunda, tentunya saya kecewa. Kecewa karena saya sudah latihan intensif bahkan sejak sebelum SKD dilaksanakan. Nah, ada kabar SKB ditunda, tentu sudah sangat kecewa karena sudah capek-capek mempersiapkan diri, namun pelaksanaannya ditunda. Kalau saya waktu tahu bahwa SKB akan ditunda dengan waktu yang tidak ditentukan kapan akan dilaksanakannya kembali, saya jujur kecewa dalam hati karena saya sangat berharap untuk bisa segera menyelesaikan tes CPNS itu. Setelah mendapat kabar kalau tes SKB itu ditunda, saya kecewa berat karena saya sudah mempersiapkan dari awal untuk fisiknya. Jadi ya saya berusaha untuk mempertahankan latihan itu, tapi di tengah-tengah saya ada rasa malas ya karena tidak kunjung ada pengumuman. Ya, tapi saya juga mikir mungkin teman lain juga begitu. Jadi saya ya santai-santai aja. Waktu tahu saya ada pengumuman SKB akan dilanjutkan, saya izin kepada perusahaan untuk resign dan mempersiapkan diri untuk menghadapi SKB itu. Sekitar 2 minggu pengumuman SKB akan dilaksanakan, saya udah izin ke perusahaan untuk resign dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi SKB agar lolos di CPNS 2019. Saya mempersiapkan mulai dari lari, push up, sit up, dan shuttle run. Pokoknya segala sesuatu yang diteskan di tes SKB itulah. Termasuk juga saat wawancara. Itu juga saya persiapkan waktu ada pengumuman SKB akan segera dilanjutkan itu. Siap. Setelah operasi masih ada rasa sakit. Nah, sebulan setelah operasi itu kan saya menjalani pemulihan. Setelah sebulan itu saya mempersiapkan diri secara perlahan-lahan, mulai dengan lari-lari kecil, setiap pagi sit up, dan kalau ada waktu juga sempat latihan desktop. Ketika mendengar kabar bahwa saya tidak lolos CPNS, saya sangat kecewa karena saya sebelum itu juga ada pengumuman Poltekip dan di situ saya juga tidak lolos. Jadi saya sangat sedih karena itu harapan terakhir saya untuk melanjutkan pendidikan atau pekerjaan. Dan waktu itu saya tidak langsung memberitahu ke orang tua saya karena saya takut mereka akan kecewa. Jadi saya bingung mau bilang gimana. Sangat bahagia tentunya, karena ini anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Tidak dapat dipungkiri atas doa dan usaha, yaitu yang pertama atas doa ibu, doa restu orang tua, dan kedua orang tua dapat lulus. Setelah tahu kalau ada pengumuman susulan karena ada yang mengundurkan diri, tentu saja saya sangat bahagia dan saya langsung sujud syukur. Dan saat itu juga saya memberitahu orang tua saya kalau saya diterima. Dan saya juga memberitahu kalau saya sebelumnya tidak diterima di Poltekip dan CPNS. Dan karena ada kabar baik itu, saya baru berani mengungkap kalau saya tidak diterima di Poltekip dan CPNS. Ya mereka ya juga bersyukur Pak, karena masih ada kesempatan buat saya untuk
masuk di Kementerian Hukum dan HAM gitu. Untuk orang tua saya, yaitu terutama ibu, dia langsung meluk saya dan bersujud syukur atas pengumuman bahwa ada susulan pengganti. Intinya itu syukur yang sangat luar biasa. Jadi ketika saya tahu bahwa saya lulus menjadi CPNS susulan, perasaan saya ya bangga dan bahagia. Karena apa? Karena pada waktu itu emang itu adalah cita-cita saya menjadi seorang abdi negara. Dan kebetulan juga pada waktu itu saya sudah bekerja di Jakarta. Waktu saya tahu di pengumuman akhir bahwa saya kalah di ranking akhir, itu saya langsung bekerja di Jakarta. Dan selang beberapa minggu, sekitar 1 mingguan lah, sekitar 1 mingguan itu saya diberitahu oleh teman bahwa akan ada pengganti, bahwa nama saya juga ikut menjadi CPNS pengganti karena ada yang mengundurkan diri. Pada waktu itu perasaan saya ya bahagia, bangga, dan tidak menyangka juga kok saya bisa gitu loh, bisa masuk jadi pengganti. Karena saya sebelumnya juga nggak menyangka sih kalau bakal ada yang mengundurkan diri. Dan waktu saya tahu itu 1 minggu setelah ada pemberitahuan dari teman akan saya jadi pengganti, itu saya juga langsung resign dari perusahaan, pulang dan nunggu pengumuman resmi dari instansi untuk melakukan pemberkasan. Kalau saya sih antara percaya nggak percaya sih ya, waktunya kan, soalnya kan baru nyatan gagal itu, terus loh kok ada info ada mengundurkan diri, bener nggak sih? Emang saya bisa masuk? Terus saya agak ya gimana, percaya nggak percaya juga, soalnya nyatan gagal itu loh. Pas cari info ke teman-teman, kabarnya emang ada sekitar 9 orang kalau nggak salah, dan langsung lihat ranking ya, wah alhamdulillah nih ranking saya masuk, itu langsung bersyukur, wah ya Allah makasih ya, bangga, bersyukur pastinya. Terus dan saat itu saya juga lagi bekerja di perusahaan Plywood, dan saya untungnya saya masih belum resign juga waktu itu, soalnya kan waktu mau ada pengumuman resmi itu agak lama gitu, jadi agak terkantung-kantung juga kan, bingung ini apa bener apa enggak, soalnya agak lama juga nunggunya itu. Saya nggak dimintain uang sama sekali karena ini murni dari peringkat yang di bawahnya diambil naik ke atas. Saya juga tidak dimintai uang apapun dari calo atau mungkin pihak dalam. Ini murni dari nilai saya sendiri, dan ada cerita lucu karena keluarga saya pun tidak percaya kalau ini hasil dari kerja keras saya sendiri dan doa ibu saya. Mereka pikir saya mempunyai orang dalam atau membayar gitu, seperti itu. Ya benar Pak, teman-teman keluarga pada tidak percaya Pak kalau saya lulus karena pengganti, dikira itu bayar, padahal tidak sepeser pun bayar. Kalau dari saya sih sama sekali enggak, karena saya kenal orang Kemenkumham aja enggak. Jadi ya sama sekali saya menjadi CPNS pengganti itu tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Kalau untuk saya sih ya jelas nggak ada sama sekali dari awal tes administrasi. Bahkan orang tua saya pun nggak ikut apa-apa, itu cuma saya daftar ya hasil kerja saya sendiri untuk pulang ongkos, pulang perginya ya dapat ya infonya nggak ada apa-apa, mulus murni kemauan saya sendiri gitu. Nggak ada campur tangan orang lain, orang dalam, nggak ada. Berkah, Anugerah, Miracle. Mimpi, Alhamdulillah. Sukses. Surprise! Rezeki. Alhamdulillah. Jatim, Jatim, Jatim pasti hebat. Pasti hebat. pasti hebat. Jatim pasti hebat! Jatim pasti hebat. Jatim pasti hebat.